Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Desi Setiawati, NIM 2457201026. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal UAS dari mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Siti Komariah SPD MPD dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Timur. Langsung aja ya, untuk soal pertama yaitu uji Z pihak kiri. Soalnya, sebuah pabrik mengeklaim bahwa rata-rata berat produk adalah 500 gram. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel sebanyak 36 produk dan diperoleh rata-rata sampel 495 gram dengan simpangan baku populasi 12 gram dengan taraf signifikasinya 0,05. Pertanyaannya, uji apakah rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram? Nah, itu pertama harus diketahui dulu rata-rata sampelnya atau X bar itu 495 gram. Untuk rata populasi hipotesisnya mu sama dengan 500 gram. Dan simpangan bakunya tadi kan udah jelas ada 12 gram. Nah, untuk N atau jumlah sampel itu 36 produk. Nah, langkah pertama yaitu hipotesis H0, rata-rata berat produk masih 500 gram. Untuk H1-nya, rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Yang kedua, taraf nyatanya. Tadi kan 0,05, itu alfa sama dengan 5%. Nah, untuk yang ketiga, statistik ujinya dengan rumus Z hitung sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk X barnya 495, mu-nya 500, sigma-nya 12, akar N-nya itu 36. Nah, 495 diambil 500, itu hasilnya min 5. Dan 12 per akar 36 itu hasilnya 2. Jadi, min 5 per 2 sama dengan min 2,5. Nah, Z tabelnya itu yang alfanya itu ya. Nilainya kan Z 0,05 sama dengan min 164. Kita buktikan dulu. Nih, untuk Z tabelnya. Kita lihat titik min 1. Kenapa kok dia min? Karena dia itu di bagian kiri ya. Itu 1.6-nya itu kita lihat atasnya 4, kita lihat tengah-tengahnya nih, nilainya 0,505, itu kan mendekati 0,05. jadi Z tabelnya 0,05 itu min 164 dari 16 ke 4. Dan untuk daerah kritiknya, jika Z hitung kecil Z tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak keputusannya. Karena Z hitung berada di daerah kritik, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya, rata-rata berat produk benar lebih kecil dari 500 gram dengan taraf signifikasinya 5%. Untuk soal yang nomor 2, yaitu uji Z dua pihak. Soalnya, rata-rata nilai matematika siswa secara nasional adalah 75. Sebuah sekolah mengambil sampel 64 siswa dan diperoleh rata-rata nilai 78 dengan simpangan baku populasi 8. Itu pertanyaannya. Ujilah apakah rata-rata nilai siswa sekolah tersebut berbeda dari rata-rata nasional pada
alfa atau pada signifikasinya 0,05. Nah, diketahui X barnya 78, mu-nya 75, alfanya 8, n-nya itu 64. Langkah-langkah yang pertama, hipotesis H0, rata-rata nilai siswa masih sama, 75. Untuk H1-nya, rata-rata nilai siswa berbeda dari 75. Yang kedua, taraf Newton-nya tadi. Alfa 5% sama dengan 0,05. Jadi 5%, jadi 0,05 itu dibagi 2. Ini salah ya, ini aturan 0,05 ya, sama aja. 0,5 dibagi 2. 2 itu dari mana? 2 itu karena dia uji dua pihak, makanya dibagi 2. Jadi hasilnya 0,025. Nah, untuk yang ketiga, statistik ujinya rumusnya masih sama kayak uji Z yang atas tadi. Z hitung X bar min mu per sigma per akar N. Kita masukkan nilainya. X barnya 78, mu-nya 75, sigmanya 8, akar N-nya itu 64. Jadi 78 diambil 75 itu 3. Terus 8 per akar 64 itu hasilnya 1. Jadi 3 per 1 sama dengan 3. Z-tabel dari 0,25 itu plus min 1,96. Ini kan karena dia 2 ya, 2 pihak dari kanan dan kiri. Nah, kita lihat titik 196, apakah nilainya itu 0,025. Kita lihat 1 min 1 9 ke 6 nih. Ya, betul, dia 0,25. 50 itu kan mendekati 0,025. Nah, untuk daerah kritiknya, jika Z hitung kecil dari Z tabel atau Z hitung besar dari Z tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Jika Z tabel lebih kecil dari Z hitung atau Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Keputusannya, karena Z hitung kecil dari Z tabel, maka HO-nya ditolak. Kesimpulannya, dari soal yang nomor 2, rata-rata nilai matematika sekolah tersebut berbeda signifikasi dari rata-rata nasional. Jadi berbeda ya nilainya. Nah, untuk yang ketiga, uji kesamaan varians atau uji F. Soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah varians nilai matematika siswa kelas A dan kelas B berbeda secara signifikasi. Data ringkas diperoleh sebagai berikut. Ini ada data kelas A dan B. Untuk kelas A jumlah sampelnya 12 dengan varians 16. Untuk kelas B jumlah sampelnya 10, variansnya itu 9. Dengan taraf signifikasinya 5%. Pertanyaannya, uji apakah varians kedua kelas sama? Untuk langkah yang pertama, hipotesisnya. Sigma kuadrat A sama dengan sigma kuadrat B. Untuk H1-nya, sigma kuadrat A tidak sama dengan sigma kuadrat B. Nah, statistik ujinya. F sama dengan S kuadrat dibagi S kuadrat S2 kuadrat, yaitu 16. S kuadrat itu nilainya 16, terus dibagi 9. Jadi 16 per 9 itu sama dengan 1,78. Nah, untuk derajat bebasnya, df1 sama dengan N
A min 1. Kita lihat NA-nya tadi itu ya. Nih, NA-nya tadi 12. Diambil 1 sama dengan 11. DFA2-nya itu nilai NB 10 diambil 1 sama dengan 9. Dari mana 1? Dari rumus. Jadi rumusnya itu ya ini. 1 itu udah dari sananya. Nah, untuk langkah keempat, nilai F tabel dari tabel F alpanya 0,05. F tabelnya 11,9 dari nih. Dari derajat bebasnya itu kan 11,9 kan. Nah, sama dengan 3/10. Keputusan F hitung kecil dari F tabel. Itu keputusannya ya. Dan untuk kesimpulannya dari soal nomor 3, terima H0 artinya varias nilai matematika kelas A dan B sama, tidak berbeda secara signifikan. Nah, untuk soal nomor 4, regresi linear sederhana. Soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian matematika siswa. Data hasil pengamatan terhadap 6 siswa disajikan pada tabel berikut. Di sini ada siswa dari 1 sampai 6, jam belajar dari 2 sampai 7, terus nilai ujian dari 65 sampai 90. Pertanyaannya, yang A, tentukan persamaan regresi linear sederhana. Yang ke B, interpretasikan konvensian regresi yang diperoleh. Untuk yang C, uji signifikansi konvensian regresi pada taraf signifikansi 5%. Kita jawab yang A dulu, yaitu tentukan persamaan regresi linear sederhana dengan siswa, jam belajar, dan ujian. Siswanya N, jumlah siswa ada 6. Untuk X dari 2 ditambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, itu hasilnya sigma X sama dengan 27. Untuk nilai ujiannya 65 ditambah 70 ditambah 75 sampai 90 ini, itu hasilnya sigma Y sama dengan 465. Untuk X pangkat 2, nilai X ini dipangkatkan 2 ya. Kayak 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, kayak gitu. Jadi dari 4 hasil pangkat 2-nya itu ditambah. Dari 4 tambah 9 sampai dengan 49 itu hasilnya 139. Untuk XY itu X dikali Y. Jadi 2 dikali 65. Hasilnya 130. Itu sama ya. Sampai bawah, terus habis itu ditambah lagi. Jadi hasilnya 2180. Nah, habis itu kita hitung konvensian B-nya. Dengan rumus, ini rumusnya ya. B ini langsung masukin aja. B sama dengan N. Jumlah N-nya 6. Terus jumlah sigma X-nya 2180. Terus sigma Y-nya 27. Sigma X-nya 27. Sigma Y-nya 465. Terus per N 6. Sigma X akar 2 ini itu 139. Terus diambil 27 pangkat 2. Kita jumlahkan 6. Ini ya, kita jumlahkan atasnya dulu. 6 dikali 2180 hasilnya 13.080.
Terus 27 dikali 465 hasilnya 12.555. Kita jumlahkan yang bawah. 6 dikali 139 hasilnya 834. Diambil 27 pangkat 2. 27 pangkat 2 itu hasilnya 729. Kita jumlahkan lagi. 13.080 diambil 12.550 hasilnya 525. Dan 834 diambil 729 hasilnya 105. Terus 525 per 105 hasilnya 5. Kita hitung intercept A-nya. Ini rumusnya, langsung kita masukkan aja. Untuk XY-nya ini XY ini dengan XY-nya itu 465. B sigma ini B. Oh, ini aja. Ini salah ya. Sigma B itu 5, nih hasil 5. Untuk sigma X ini 27. Terus N-nya 6. Kita jumlahin. 465 diambil 5 dikali 27 hasilnya 330. Untuk N-nya tetap, jadi 330 per 6 hasilnya 55. Nah, kita masukkan persamaan regresi linier sederhana, yaitu Y sama dengan A-nya itu 55, nih A-nya 55, terus BX ini itu 5X. Nah, kita jawab soal yang B tadi. Interpretasikan konvensi regresi yang diperoleh. A sama dengan 55. Jika jam belajar sama dengan 0, maka nilai ujian diperkirakan 55. Untuk B sama dengan 5. Setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujiannya meningkat sekitar 5 poin. Nah, untuk soal yang untuk soal yang C, uji signifikansi konvensi regresi pada taraf signifikansi 5%. Untuk H0 beta sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh pada jam belajar terhadap nilai ujian. Terus untuk H1 beta tidak sama dengan 0, itu artinya ada pengaruh di dalam jam belajar itu ya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan pola data yang meningkat linear, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya, jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian matematika. Jadi dia berpengaruh ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila dalam menjelaskan ini cara bicaranya itu belepotan, saya minta maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.